Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to the Area yang akan ngajakin kamu bahas dunia kepenulisan maupun sejarah baik luar dan dalam negeri. So guys, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian membahas salah satu raja fenomenal dari kerajaan Inggris. Siapa sih di sini nggak kenal sama Henry ke-8? Namun sebelum mulai guys, aku mau minta maaf terlebih dahulu kalau misalkan nanti di pertengahan video ada pengucapan atau pronunciation aku yang salah, baik itu dalam penyebutan nama, tempat, dan gelar. Nah, Raja Henry ke-8 ini tuh dia berkuasa sejak tahun 1509 sampai 1547. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas bukan Raja Henry ke-8 yang melainkan ke-6 istri Raja Henry ke-8. Yes, istrinya ada 6. Lalu ke-6 istri Raja Henry ke-8 ini memiliki kisah tersendiri yang menarik sekaligus juga memilukan. Penasaran? Langsung aja kita bahas istri Henry ke-8 yang pertama, yaitu Catherine of Aragon. Oke, Catherine of Aragon ini adalah Ratu Inggris dinasti Tudor sejak tahun 1509 sampai akhirnya dia diceraikan oleh Raja Henry ke-8 tahun 1533. Nah, tetapi yang menarik adalah Catherine ini sebelum menikah dengan Henry ke-8, dia itu adalah tunangan dari kakaknya Henry, yaitu Arthur Wells. Nah, Arthur ini sempat menikahi Catherine, tapi sayangnya 5 bulan pernikahan mereka si Arthur ini meninggal dunia. Sampai akhirnya si Henry ke-8 naiklah tahta menggantikan ayahnya, karena kan kakaknya juga udah tiada. Jadi Henry yang naik tahta, terus si Henry nikahin si Catherine, dan akhirnya Catherine jadi Ratu Inggris tahun 1509. Nah, di pernikahan mereka Catherine melahirkan satu anak perempuan untuk Raja Henry, yaitu Mary Tudor. Nah, Mary ini dijadikan penerus tahta sementara. Hanya saja si Henry ke-8 ini tidak puas dengan keturunan atau penerus tahta perempuan. Jadi pada tahun 1926 si Henry ini berselingkuh dengan Anne Boleyn. Nah, lalu di sini kan Henry ke-8 tuh jadi tergila-gila sama Anne Boleyn. Nah, si Henry ini langsung berusaha untuk mencari alasan atau berusaha mencari kesempatan agar dia bisa menceraikan si Catherine. Tapi usahanya ini tuh justru menyebabkan perpecahan antara kerajaan Inggris dengan gereja Katolik. Nah, Paus juga saat itu menolak untuk menyetujui perceraian mereka. Tetapi di sini Henry membantah penolakan itu dengan mengakui dirinya adalah penguasa tertinggi keagamaan di Inggris. Nah, Catherine sendiri juga menolak ajuan perceraian Henry. Dia juga mengakui dirinya adalah istri sah dari raja, sehingga dia mendapatkan banyak simpati dari rakyat. Namun sayangnya saat itu Henry hanya menganggap atau sudah menganggap si Catherine ini hanya janda putri Wales. Jadi janda putri Wales. Jadi kayak ya udahlah, lu janda kakak gue gitu. Hingga akhirnya tahun 1533 pernikahan Henry dan Catherine dinyatakan resmi tidak sah. Hingga setelah diusir dari kerajaan, si Catherine ini tinggal di Kastil Kimbolton. Dia meninggal tahun 1536 karena penyakit kanker. Berikutnya kita masuk ke istri 2 Raja Henry, yaitu Anne Boleyn. Dia adalah Ratu Inggris kedua dinasti Tudor. Dia menjabat cukup singkat, hanya 3 tahun, yaitu dari 1533 sampai 1536. Nah, awalnya Anne Boleyn ini adalah pengiring atau dayangnya si Catherine. Sampai akhirnya si Raja Henry ngelirik Anne dan demen. Nah, di sini tuh awalnya Raja Henry tuh nawarin Anne buat jadi gundiknya dia. Tapi si Anne ini nolak. Mungkin karena penolakan itu si Henry tuh rasa ego cowoknya sebagai pemburu itu semakin membuncah kali ya. Jadi dia semakin tergila-gila lah sama si Anne, karena si Anne nih susah buat dia dapetin. Setelah Henry ke-8 berhasil menceraikan Catherine pada tahun 1533, nah pada 25 Januari 1533, waktunya sangat berdekatan. Nah, si Henry sama si Anne Boleyn ini mereka nikah secara resmi
Baru setelahnya pas 1 Juni 1533 si Anne Boleyn dinobatkan secara sah menjadi Ratu Inggris. Kemudian pada 7 September 1533, Anne Boleyn pertama kali melahirkan anak untuk Henry ke-8, yaitu Elizabeth I. Nah, di sini sejujurnya Henry itu kecewa karena anak yang dilahirin Anne itu cewek, sama kayak si Catherine ngelahirin si Mary. Tapi di sini Henry itu masih memiliki harapan lebih gitu ke Anne, kayak yaudah, kayak kamu masih muda, saya masih muda, tenang kayak gitu. Nah, selama pernikahannya dengan Henry ke-8 juga si Anne Boleyn ini sempat mengalami 3 kali keguguran. Kemudian pada Maret 1536, si Henry ini mendekati Jane Seymour. Nah, Jane Seymour ini dia juga awalnya dayang si Anne. Sehingga pada April 1536, si Henry ini menyelidiki si Anne kalau misalkan Anne itu terlibat kasus pengkhianatan dan pezinahan. Lalu Anne dihukum secara resmi tanggal 15 bulan Mei dan dipenggal 4 hari kemudian. Berikutnya kita masuk ke istri ketiga Raja Henry ke-8, yaitu Jane Seymour. Nah, Jane Seymour ini diangkat menjadi ratu secara resmi itu nggak jauh dari tanggal eksekusi Anne Boleyn. Dia diangkat menjadi ratu pada tanggal 30 Mei 1536. Tetapi sayangnya pada tahun 1537 Jane Seymour ini meninggal karena komplikasi hebat saat lahiran. Nah, di sini Jane Seymour melahirkan satu putra. Akhirnya si Henry ini punya putra dia. Nah, nama putranya adalah Edward ke-6. Nah, Jane Seymour ini juga satu-satunya ratu yang mendapatkan pemakaman secara layak seorang ratu. Yang keempat ada Anne of Cleves. Kalau tadi Anne Boleyn, sekarang kita bahas Anne of Cleves. Cleves. Ya, tolong dikoreksi kalau memang ada kesalahan dalam penyebutannya. Nah, setelah kematian Jane Seymour tahun 1537, nah pada tahun 1539 nih Henry ini mulai berpikir untuk membuat aliansi politik pernikahan dengan saudara laki-lakinya, yaitu William, pemimpin Protestan Jerman Barat. Nah, aliansi politik pernikahan ini dia buat dengan tujuan untuk memperkuat posisinya dalam serangan potensial dari Prancis Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci. Nah, kemudian Henry ini meminta pelukis yang bernama Hans Holbein yang dia utus ke Darren untuk melukis Anne of Cleves. Nah, setelah lukisannya datang di tangan Henry, nah Henry ini jatuh cinta sama lukisannya Anne of Cleves. Tapi setelah si Henry ini ketemu sama si Anne, nah Henry itu kecewa karena menurut dia kecantikan Anne itu tidak sama dengan lukisan yang dia lihat. Henry ini udah nggak bisa ngebatalin perjanjian pernikahannya karena ya itu udah ada perjanjian, mau dia batalin secara hukum apapun itu udah nggak bisa. Sehingga si Henry ke-8 ini menikahi Anne pada 6 Januari 1640. Nah, di pernikahannya dengan Henry ke-8 ini, dia tuh sempat mendengar rumor kalau misalkan Henry ke-8 ini lagi deketin Catherine Howard. Tapi saat itu Anne tuh masih yang cuek karena menurut Anne, udahlah paling juga suka-suka lewat doang, kalau bosan mah nanti bosan aja gitu. Tapi nyatanya si Henry ke-8 ini tetap meluncurkan pembatalan pernikahan, alias si Henry ini menceraikan si Anne. Tapi di sini Anne ini cerdas, dia tuh nggak langsung menerima pasrah gitu aja sama tuntutan perceraiannya. Tetapi di sini si Anne ini memuji sisi maskulin si Raja Henry ke-8. Kayak dia tuh bilang, aku tuh nggak bisa kamu ceraiin, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu, kamu tuh bla 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 bla, aku kalau nggak ada kamu tuh bla 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 gitu lah pokoknya. Nah, di sini sisi maskulin Henry akhirnya kesentuh dan dia menceraikan si Anne ini tuh berbeda dengan istri-istri yang sebelumnya yang memiliki nasib mengenaskan. Tapi justru Anne ini sebaliknya, Anne itu diceraikan dalam kondisi atau status terhormat. Dia bahkan tuh diberi gelar sebagai saudari tercinta raja, yang dimana Henry sendiri tuh mengatakan kalau misalkan Henry itu bakal mendahulukan si Anne setelah Henry mendahulukan istri dan anak raja, kayak gitu. Sehingga Anne ini meninggalkan istana pada tanggal 24 Juni 1540. Yang kelima ada Catherine Howard.
Nah, Catherine Howard ini menikah dengan Raja Henry ke-8 pada 28 Juli 1540, yang dimana saat itu umur Raja Henry ke-8 adalah 49 tahun, sedangkan umur Catherine Howard 18-19 tahun. Nah, sebelum menjadi ratu, si Catherine Howard ini dia itu merupakan dayang dari Anne of Cleves. Dayang semua ya awalnya. Nah, sebelum menikah ini, si Catherine Howard ini tidak hanya berhasil memikat Raja Henry ke-8, tetapi juga hati sepupunya yang bernama Thomas Culpeper. Catherine Howard ini juga digambarkan oleh sejarah merupakan gadis muda yang periang. Dia senang sekali berdansa, pesta, bahkan setiap harinya dia mengenakan gaun yang dipenuhi oleh permata, pernak-pernik, dan perhiasan lain sebagainya. Dan gaun-gaun yang dia pakai setiap hari itu pasti baru-baru semua. Sehingga akhirnya si Catherine ini dihukum penggal oleh Henry ke-8 karena ketahuan telah berzina oleh sepupunya, yaitu tadi Thomas Culpeper. Berikutnya yang keenam, alias yang terakhir, ada Catherine Parr. Nah, Catherine Parr ini adalah salah satu istri yang paling dekat sama ketiga anak Henry, yaitu tadi ada Mary Tudor, terus ada Edward, ada Elizabeth. Nah, sebelum menikah dengan Raja Henry ke-8, si Catherine Parr ini dia itu pernah menikah lagi sebelumnya sebanyak 2 kali. Catherine Parr juga seorang ratu sekaligus istri yang menemani masa-masa terakhir Raja Henry ke-8, yaitu Raja Henry ke-8 wafat pada tanggal 28 Januari 1547. Catherine Parr juga berhasil membawa kedua putri Raja Henry ke-8 kembali ke suksesi takhta, karena kan setelah ibu-ibu mereka itu diceraikan, dihukum. Nah, kedua anaknya si Elizabeth sama Mary itu tuh mereka dikeluarkan dari suksesi takhta. Nah, setelah si Henry ke-8 ini wafat, si Catherine Parr ini diperbolehkan untuk menyimpan gaun maupun perhiasan lamanya sebagai bentuk penghormatan seorang janda ratu. Setelah 6 bulan sejak kematian Raja Henry ke-8, Catherine Parr ini menikah lagi dengan Thomas Seymour. So guys, itu tadi pembahasan kita terkait 6 istri Henry ke-8. Semuanya memiliki cerita-cerita yang menarik dan mengenaskan sekaligus. Oke guys, aku mau ngucapin terima kasih atas kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku. And see you in the next video. Bye-bye.